Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku, tapi jangan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus, karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam renungan pagi ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita dari pagi sampai dengan siang nanti, kita akan mendasarkan karya kita dengan mendengarkan sabda Tuhan. Marilah kita siapkan hati sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Bapa oleh penyertaan-Mu, oleh kasih setiamu yang selalu tercurah pada kami, sehingga kami pun boleh menikmati istirahat cukup pada malam tadi, dan di pagi ini Engkau bangunkan kami dengan penuh kesegaran di hari yang baru. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami akan memulai aktivitas kami dari pagi sampai dengan siang hari nanti. Tapi sebelum itu Tuhan, kami akan mendasarkan setiap karya baik kami ini dengan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau buka hati kami supaya kami pun dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, renungan pagi ini berjudul Bila Merasa Tertekan. Bacanya diambilkan dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 dan nasnya diambil ayat 45 sampai dengan 46. Sesudah itu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Anak-anakku semua, mungkin kita pernah merasakan duka cita, kesedihan, khawatir, berat hati, mungkin juga galau, ataupun emosi-emosi yang lain yang kita rasakan. Itu semua membuat kita merasa tertekan. Banyak hal yang bisa menimbulkan perasaan tertekan. Contohnya, ketika kita merasa nilai yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan kita atau nilai buruk. Kita mungkin tidak naik kelas. Dalam mengikuti lomba mungkin kita mengalami kegagalan. Kemungkinan juga bisa kita ditinggalkan oleh orang yang terdekat kita. Dimusuhi oleh teman dan masih banyak lagi. Nah, apa yang biasanya kita lakukan ketika kita mengalami hal-hal tersebut? Nah, ilustrasinya demikian. Frankie juga merasa tertekan. Itu terjadi ketika nilai ulangan tidak sesuai dengan yang diharapkannya.
padahal dia sudah belajar sekuat tenaga. Biasanya ia berusaha mengobati rasa tertekan itu dengan main bareng atau mabar bersama dengan teman-temannya. Selain itu, ia juga sering menonton televisi, mendengarkan lagu, tidur, ataupun melakukan aktivitas yang lain yang menyenangkan. Namun, Frankie menyadari bahwa setelah semua aktivitas itu selesai, ia akan merasa tertekan lagi. Jadi, semua aktivitas itu ternyata tak bisa menghilangkan rasa tertekan. Lalu, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghapus rasa tertekan itu? Nah, jawabannya adalah doa. Suatu ketika, murid-murid Yesus saat dilanda rasa tertekan yang hebat, karena Yesus akan ditangkap, mereka pun tidur untuk menghapus rasa tertekan. Namun Yesus mengingatkan supaya mereka berdoa. Mengapa berdoa? Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Itu akan membuat kita merasa memiliki kekuatan rohani. Itu akan memampukan kita menghadapi rasa tertekan. Semakin kita bersungguh-sungguh berdoa, kita makin dikuatkan. Rasa tertekan itu pun akan perlahan-lahan hilang. Begitulah, ketika kita dilanda rasa tertekan, jangan lupa kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, menyerahkan semuanya itu pada Tuhan dengan berdoa. Amin. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sering dilingkupi perasaan tertekan dalam diri kami, dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk bisa membiasakan diri berdoa kepadamu, sehingga kami memiliki kekuatan untuk mengatasi segala perasaan tertekan ini. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini, hari ini kami akan melaksanakan tugas-tugas kami, baik itu kami belajar dari pagi sampai dengan siang nanti, ataupun kami melaksanakan karya kami yang lain dari pagi sampai dengan siang nanti. Kiranya Engkau berkati kami, supaya kami pun dapat melaksanakan tugas-tugas kami ini dengan sebaik-baiknya, dan juga Engkau berikan kelancaran dari setiap sarana yang kami pakai dalam pembelajaran ini, sehingga semuanya boleh berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga proses pembelajaran pun bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh karya kami pada hari ini hanya dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan juga anak-anakku sekalian, terima kasih, selamat melayani, selamat belajar, Tuhan memberkati. Salam sehat.